Andai saja guru menggunakan cara mengajar Sintayong, pelatih sepak bola tim nasional Indonesia yang menyiapkan pemain-pemainnya untuk mengikuti Piala AFF di Singapura, tentu bagus. Bagaimana cara menjadi guru ala Sintayong? Seperti ini. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kak Yano Bintang. Kak Yano Bintang kali ini akan mengabstraksikan, mereduksi gaya pelatih sepak bola timnas Sintayong, pelatih dari Korea yang diberi kewenangan melatih timnas PSSI Indonesia menghadapi Piala AFF di Singapura dan ternyata mampu mengatasi halangan 4 pertandingan lawan Laos, lawan Kamboja, lawan Vietnam, dan lawan Malaysia. Semuanya berbuah 13 gol, 3 kali menang, dan seri 1 kali. Semuanya berdecak kagum, dan gaya Sintayong ini bisa dipakai untuk mengajar. Bagaimana seandainya guru seperti Sintayong? Apa yang harus diambil dari Sintayong? 1. Sintayong berubah-ubah taktik dari setiap pertandingan satu dengan yang lainnya. Dengan Laos menggunakan 4-3-2-1, dengan Vietnam menggunakan 5-4-1, dan seterusnya. Setiap bertanding tidak bisa dibaca lawan karena taktiknya berbeda-beda. Guru hebat seharusnya punya metode teknik yang berubah-ubah. Tekniknya tidak sama itu saja. Mengapa? Karena berdasarkan kondisinya, situasinya, dan suasananya. Ngajarkan A, metodenya pakai ini karena kondisi siswanya begini, situasinya seperti ini, dan suasananya seperti ini. Besok ngajarnya beda lagi karena suasananya ganti dan sebagainya. Berarti guru harus kaya ragam metode dan dia mampu menerapkan metode. Dan guru seharusnya begitu, dia harus kaya dengan metode. Sintayong, pelatih timnas sepak bola Indonesia, menggunakan taktik yang berbeda-beda sudah selama 4 kali, dan nanti dengan Singapura juga taktiknya tentu akan berbeda. Dengan begitu hasilnya seperti yang diharapkan dan lawan tidak bisa menandingi dengan taktik yang berubah-ubah terus. Guru hebat, kumpulkan semua metode di pikiran dan tindakan kita, kemudian ambil metode itu sesuai dengan situasi, kondisi, dan suasana, muridnya siapa, tujuannya apa, dan tempatnya di mana. Bisa kan? Itu yang pertama. Yang kedua, Sintayong itu cermat mengamati pemain-pemainnya. Jadi satu pemain dengan pemain yang lain diamati, profilnya ditulis, cirinya seperti apa, kemampuannya di mana, kemampuan bersepak bolanya seperti apa, perkembangannya seperti apa. Begitu juga guru, seharusnya dia punya catatan tiap siswa. Ini perkembangannya sampai ini, berarti nanti dikembangkan begini. Siswa X seperti ini, berarti harus saya sentuh seperti ini. Siswa Y seperti ini, saya sentuh seperti ini. Itu akan bagus. Tapi guru nanti pasti alasan. Nggak bisa Pak, saya kan ngajar 5 kelas Pak. 5 kelas itu kalau 35 kali 5 banyak Pak, saya harus ngamati 200. Lah iyalah, kan itu tanggung jawabnya. Kan dia tanggung jawab 5 kelas dan tanggung jawab 35 per orang, per kelas. 35 kali 5, ya kan sekitar 175. Kan gampang, itu sudah risiko, jadi tidak boleh dipakai alasan. Yang penting tahu dari titik mana siswa itu berangkat dalam pembelajaranmu, nanti sampai titik berapa. Itulah yang namanya melakukan assessment, melakukan analisis kondisi awal, menganalisis asesmen siswa,
masukannya seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, Sintayong itu berani mensimulasikan metode yang mau diterapkan. Jadi sebelum bertanding, dia mensimulasikan cara secara tertutup di stadion, tidak boleh dilihat siapapun, tidak boleh disuting. Dia mensimulasikan taktik yang mau dimainkan. Dari simulasi itu nanti tergambar kekurangannya apa, kelebihannya apa. Begitu juga guru, ketika mau menerapkan metode, simulasikan, jangan hanya di RPP, tapi berani mensimulasikan kecil-kecilan ke sesama guru, ke 2-3 murid, atau dicoba di rumah, digambar begitu, kalau besok saya begini, saya harus ngomong apa, harus di mana, begitu. Jadi harus disimulasikan. Itu yang ketiga. Yang keempat, Sintayong kuat menggunakan refleksi. Dia menggunakan refleksi ketika mau main, ketika setelah main. Begitu juga guru, dia harus mampu membuat refleksi awal supaya energi anak belajar itu meningkat karena dapat kata-kata motivasi dari gurunya. Jadi tidak langsung salam, presensi, menerangkan pelajarannya apa, terus tancap gas pelajaran. Enggak, harus ada refleksinya. Maknawinya apa, motivasi apa yang harus dikembangkan di situ. Contoh, ketika melawan Malaysia, Sintayong melakukan refleksi di ruang ganti, persiapan mau bertanding, hanya satu kata, yaitu harga diri. Nah, harga diri itu direfleksikan oleh Evan Dimas selaku kapten PSSI dengan kuat, kita harus punya harga diri demi bangsa dan negara. Harga diri, begitu kata Evan Dimas. Akhirnya di lapangan ngotot menang. Padahal pemain Malaysia, pemain senior, pemain naturalisasi, berpengalaman, pemain Indonesia, anaknya baru-baru, rata-rata 23 usianya, dan diprediksi kalah, bahkan diejek sebagai pemain yang baru belajar. Ternyata menang 4-1. Itulah kehebatan yang keempat, refleksi. Jadi guru di sekolah seharusnya ketika mau ngajar, refleksi awal, diberi energizer, diberi energi motivasi, nanti sebelum berakhir, sempatkan 5 menit untuk refleksi tentang kekuatan anak setelah menerima pelajaran itu. Oke, nah yang kelima, Sintayong itu akrab dengan anak. Dia berada di tengah-tengah pemain. Sampai bertanding pun Sintayong tidak duduk, dia berdiri di pinggir lapangan sambil memberikan motivasi. Nah, guru seharusnya begitu, ketika pembelajaran tidak boleh asik di depan kelas saja, tidak boleh asik di depan meja saja, di belakang meja saja, tapi harus berada di tengah-tengah siswa. Beri senyum, beri gerakan, mimetiknya, kemudian gerak badannya harus diberikan dan bagus. Itulah yang namanya ing madya mangun karso. Jangan hanya di depan, tapi beradalah di tengah-tengah siswa. Ketika praktek ada di tempat praktek, ketika di lapangan ada di lapangan, ketika di kelas dia ada di tengah bermain dengan anak. Begitulah Sintayong. Jadi ada 5 yang harus kita teladani untuk dipakai sebagai gaya mengajar guru. Sampai di sini, salam Kak Yanto Bintang. Audio Jungle. Audio Jungle.